Nah, di sini itu sebenarnya materi yang kamu bilang tadi dari titik beku itu juga masuk ke dalam materi dari sifat koligatif larutan. Kalau di kurikulum ini ya nasional, nah sifat koligatif larutan itu sendiri kayak gini. Kalau misalnya kamu memasak air, nah titik didih air itu berbeda di setiap ketinggian tertentu. Makanya kalau di gunung itu kita itu memanaskan air, dia mendidihnya bukan di 1 derajat Celcius, tergantung dari ketinggian gunungnya sendiri. Nah, di sini ketika sedang mendaki pegunungan, Sisi memasak air panas untuk membuat teh yang akan menghangatkan tubuhnya. Tapi kenapa ya airnya kok lebih cepat mendidih daripada saat ia memasak di rumah? Karena adanya sifat koligatif larutan itu sendiri. Ya, kita belajar dari sifat koligatif, titik beku dan titik didih. Konsepnya di situ. Nah, pendahuluan. Jadi sifat koligatif itu apa sih? Jadi sifat koligatif itu sendiri itu di mana sifat ini tergantung pada molaritas atau molalitas dari fraksi molnya zat. Zat baik itu yang dicampurkan ke dalam lautan atau ke dalam sesuatu tertentu gitu ya. Nah, di sini pasti hubungannya ada namanya rumusnya molaritas ya, yaitu banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, yaitu massa zat terlarut itu G ya, gram per mr kali 1000 per mililiter. Rumus ini berlaku kalau mililiternya atau itu di bawah 1000 ya. Tapi kalau di atas 1000 pakainya rumus yang ini. Molaritas itu sama dengan mol per volume. Gitu. Bisa dipahami? Jo? Ya. Oke. Nah, sedangkan molalitas itu berbeda dengan molaritas. Jadi nanti kalau di titik beku itu pengguna atau di sifat koligatif larutan itu penggunanya ada dua dia, molaritas dan juga molalitas. Nah, untuk molalitas itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Nah, catatannya adalah 1 kilogram pelarut. Nah, rumusnya M kecil. Kalau molaritas itu M besar, M kecil sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Nah, P itu adalah massa pelarutnya. Oh, jadi sama dong Kak, sama kayak rumus molaritas. Benar, sama. Tapi perbedaannya ya di P-nya. Satunya volume, satunya massa pelarut. Loh, kadang massa pelarut itu sama volume itu sama. Iya, kalau air. Tapi kalau selain air itu berbeda. Paham ya, Jo? Ya. Oke, ini dia perbedaannya ya. Perbedaan molaritas dan molalitas. Gitu. Jadi kalau molaritas itu kurang akurat itunya ketelitiannya, tapi kalau molalitas sangat akurat. Dan molaritas itu dipengaruhi oleh perubahan suhu dan tekanan. Kalau molalitas itu tidak dipengaruhi perubahan suhu dan tekanan. Ya, rumusnya itu mol per liter, tapi kalau molaritas itu mol per kilogram. Gitu ya. Ada yang tanyakan sejauh ini untuk mungkin langsung ke soal-soal? Ya. Oke, langsung ke soal-soal ya. Oh ya, mohon maaf dulu, aku nggak bawa pen tab. Nanti kemungkinan kalau misalnya dirasa soalnya sulit dan butuh penjelasan lebih, aku bakalan jelasin lewat aku tulis di ini aja ya, di kertas seperti itu. Bisa? Oke. 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 Selanjutnya itu adalah fraksi mol. Jadi kalau fraksi mol itu berbeda. Kalau mau dicatat rumusnya nggak apa-apa ya, J ya. Ya. Rumus yang tadi, molaritas tadi aman sama molalitas, apa perlu dicatat? Udah. Udah. Tapi kalau ini udah fraksi mol? Udah. Oke. Jadi kalau fraksi mol itu sendiri adalah dia perbandingan jumlah mol zat terlarut dan pelarut. Kata kuncinya di sana. Jadi kalau kita Na itu kita buat dia mol zat terlarut, maka Nb itu yang pelarutnya. Nah, fraksi mol terlarut berarti Na-nya di atas, kata kuncinya. Berarti dia Na dibagi Na tambah Nb. Ya. Tapi kalau fraksi mol pelarut berarti Nb-nya kuncinya di atas per Na tambah Nb. Nah, nanti dengan catatan fraksi mol A ditambah fraksi mol B itu pasti sama dengan 1.
Oke? Ya. Oke. Nah, inilah sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut itu sendiri. Ya. Nah, sifat koligatif larutan itu ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, tekanan osmotik. Tapi setiap benda itu, setiap zat itu dia sebenarnya ada perbedaannya ya. Perbedaannya terletak di adakah faktor Van Hoff dalamnya. Nah, faktor Van Hoff itu sendiri hanya untuk larutan elektrolit. Tapi kalau non elektrolit dia tidak memiliki faktor Van Hoff. Jadi larutan elektrolit itu akan jauh berbeda dengan larutan non elektrolit. Larutan elektrolit itu akan terurai menjadi ion-ion sehingga jumlah partikel terlarutnya menjadi lebih banyak. Sehingga kita rumuskan dengan I sama dengan 1 ditambah A. Itu alfa ya, bukan A. Alfa dalam kurung N kurang 1. Boleh di screenshot atau dicatat untuk rumusnya. Ya. Udah? Nah, Ya. contohnya gini. Larutan Na2SO4. Dia merupakan elektrolit kuat ya, karena dia dari NaOH, dia kuat juga, dan H2SO4, dia sama-sama kuat. Sehingga di sini, dia alfanya sama dengan 1, ya, derajat ionisasinya. Sehingga kita bisa bilang ini jumlah ionnya dia ada 3. Cara mudahnya itu lihat aja dia Na itu kan plus 1, SO4 itu 2 min, berarti dia 3, 2 tambah 1, 3 ya. Maka untuk I-nya sendiri yaitu 1 tambah N, N-nya itu 3, ini. Tadi jumlah ionnya 3 dikurang 1, 2 dikali alfanya 1, 2. Berarti nampaknya I-nya sama dengan 3. Nah, cara paling mudahnya untuk dia yang elektrolitnya paling kuat dan tanpa atau derajat ionisasinya adalah 1, maka cukup mudahnya adalah dia tinggal dibuat aja I-nya itu sama dengan jumlah dari muatannya. Itu kalau misalnya nih yang ini Na2SO4 itu kan ada 3, berarti I-nya 3 gitu. Cara cepatnya gitu. Paham? Paham ya? Halo? NaSO4 3. Iya, Na2SO4. Na plus SO4 2 min. Karena ya plus 1 tambah min plus 1 ditambah 2 min. Jadi 3 gitu dihitungnya. Oh. Bukan min 1, bukan. Bukan. Tambahin muatannya, satunya 1, satunya 2 gitu. Kationnya 1, anionnya 2. Aman? Ya. Oke, boleh mau dikerjakan contoh soal dulu. Ini ditanyain kemolalannya ya, molalnya. Kalau sudah kasih tahu ya.
0,05. 0,05 kita lihat ya di sini ya. Ya, jawabannya 0,05 nih ya. 0,05 molal. Gramnya itu 11 dibagi dengan MgCl2 itu 95 mR-nya, terus dikali 1000 per 2000, 0,05. Oke, kalau nomor 2 yang ditanya ini adalah fraksi mol glukosa. Glukosa dalam air, berarti ini fraksi mol zat terlarut ya. Silakan dikerjain. Nol 0,639. 0,39 atau 0,99? 0,39. PN. Ya, jawabannya aneh kayaknya ya. Karena kalau kita lihat di sini kan mol dari glukosanya, kita cari satu-satu molnya. Mol glukosa itu sendiri 18 per 180. Kemudian mol dari air itu 250 per 18. Jadi kan 18 per 180 itu kan kalau kita cari itu 0,1 ya. Terus 250 bagi 18 itu 13,9. Dengan demikian kan 0,1 dibagi 250 bagi 18 itu berapa? Bentar ya, cari dulu. 250 bagi 18 itu 13,8 atau 13,9. Jadi benar, di sini 13,9 dia dibulatkan berarti 0,1 dibagi 14. Hasilnya itu 0,007. Harusnya gitu. Tapi di sini nggak ada. Nggak ada jawabannya. Seharusnya 0,0007 harusnya. Apa ada yang salah ya? Coba kita hitung ulang ya. 18 bagi 180 0,1 benar. 250 bagi 18. Itu aja sih yang. Jadi opsinya juga salah nih kayaknya. Ya. Kalau kita acu lagi coba 250 bagi 18 itu kan 13,9 berarti benar.
14 kan, 0,1 dibagi 14. Ya, 0,007. Nggak ada jawabannya. Paham, Jo? Ya. Nah, di sini juga salah kok dia. Oke, sekarang masuk ke penurunan titik beku ya. Jadi dari penurunan titik beku, itu konsepnya itu adalah titik beku larutan tersebut akan lebih rendah dari titik beku pelarut murni kalau misalnya ada zat masuk ya. Dari sini itu begitu. Kita masuk sini. Nah, jadi ada persamaan penurunan titik beku atau kita sebut dengan delta TF ya. Delta TF itu sendiri adalah M kali KF. Ingat, M yang dipakai itu bukan molaritas tapi molalitas. Ya. Sehingga TF larutan atau suhu larutan itu sama dengan TF pelarut kurang delta TF. Jadi dia makin nurun ya titik bekunya. Nah, biasanya kan kalau S itu bekunya di nol ya. Mungkin kalau nggak bukan S itu di bawah itu ya. Tapi kalau untuk larutan elektrolit, jangan lupa menambahkan I di belakangnya atau faktor Van Hoff. Ingat ya, rumus koligatif larutan ini, apapun nanti yang ditanya mau titik didih, titik beku, ataupun tekanan osmotik, selalu pakai I di belakangnya. Dia menandakan bahwasanya dia larutan elektrolit. Tapi kalau non elektrolit itu tidak usah pakai I. Ya, bisa di screenshot dulu atau dicatat. Aman? Ya. Udah aman ya? Ada yang tanyakan terkait dengan rumus Tidak. dari titik beku? Tidak ya? Oke, baik kalau gitu kita langsung masuk ke daftar-daftar dari titik beku dari pelarut murni. Itu ada air, ingat titik beku air itu 0 derajat, tapi KF-nya itu 1,86. Nah, yang perlu kamu ingat atau hafal itu hanya air aja. Yang lain itu biasanya dari di soal udah muncul. Tapi kalau air itu umumnya orang pada ingat ya, harus udah ingat bahwasanya ada ro air juga 1 atau 1000 kg per meter pangkat 3, terus titik bekunya 0, terus kalau KF-nya 1,86. Nah, gitu. Nah, ini penerapan penurunan titik beku itu pastinya dengan adanya konsep ini itu bisa membuat seperti penambahan garam untuk mencairkan salju, kemudian pembuatan es krim pastinya ya kan. Ada radiator mesin juga zat anti bekunya gitu. Terutama yang pada ini ya, ini terutama yang ada zat anti beku ini untuk mesin-mesin yang ada di ini di negara-negara yang memiliki musim dingin. Oke, berikut ada contoh soal mau dikerjakan terlebih dahulu, Jo. Ya. Oke, silakan ya.
Min 20. Min 20. Min 0,2 kali. Ya Min min 0,2. 0,2. Min 0,2. Ya, jawabannya B, benar. Kemudian ada namanya kenaikan titik didih ya. Nah, kenaikan titik didih itu kurang lebih hampir sama dengan penurunan titik buku ya, tidak jauh beda. Cuman hanya perbedaan di simbolnya aja. Jadi dia sama-sama dia mengalami kenaikan kalau ini ya. Jadi kalau penurunan titik buku itu kan turun, jadi dari 0 ke bawah. Tapi kalau kenaikan titik didih itu dari 100 derajat Celcius sampai ke atas. Itu beda. Karena ya, untuk konsepnya sama, rumusnya sama, cuma dia bedanya delta TB yang tadi delta TF ya. Jadi delta TB sama dengan M kali KB. KB itu konstanta titik didihnya. Itu untuk larutan non elektrolit. Tapi kalau larutan elektrolit itu pakainya kali I aja, ada faktor Van Hoff-nya. Bedaannya di sana. Aman? Ya. Oke, aman ya berarti ya. Seperti biasa untuk air itu biasanya 100 derajat Celcius dan untuk KB-nya itu di 0,52 ya, 0,52 derajat Celcius per mol. Molal soalnya. Ya pakainya juga molal juga ya. Untuk penerapannya itu adalah proses penyulingan minyak bumi ya. Jadi pembuatan dari kayak bensin atau kerosin atau untuk soal-soal berikut, ada yang ingin tanyakan untuk ini juga atau sorry rumus-rumusnya nggak ada? Tidak. Oke, ada soal berikut ya, contoh soalnya, silakan. Ada yang ditanyakan sejauh ini aman? Belum, sebentar.
100,208. C. C. Oke, kita lihat dulu ya. C ya. Ya, benar C. Betulnya udah. Ini aku tesnya juga udah. Kayaknya kamu udah bisa. Kita tinggal bahas ke soal-soal ya. Nomor 1 bisa dikerjakan terlebih dahulu. Empat 4,27. Oke. Jadi ini oke, 58,52 20% massa dalam air. Berarti 80%-nya air ya. Molalitasnya. Berarti yang tanya adalah molalitas, berarti 1000 per 80 ya. Jadi 20 per 58,5 20 dibagi 58,5 dikali 1000 dibagi 80. 4,27 ya kamu jawabnya ya? Ya. Nomor 2 silakan.
A 0,1. Caranya gimana? 20/40 per 81/18 tambah 20/40. 20/40 ya. Oke. 20 per ini ya sama sih, caranya sama kayak tadi ya, 20/40 berarti kan 0,5 ya, 0,5 kali 1000. 0,5 kali 1000 bagi 8. 6, aneh beda. Oh, praksimol ini ya, beda ya. Ya. Berarti tadi 20/40 itu berarti hasilnya gimana tadi kamu? Coba ulang. 1/2 dibagi 81 per 18 sama itu sama dengan 90/2 ya, 9/2 tambah 1/2 jadinya 0,1. Oke. Mana ya? Nomor 3. Glukosa 0,1. Alasannya kenapa? Karena molaritasnya kecil dan banyak ionnya. Molaritasnya kecil dan dia tidak elektrolit. Loh, justru kan kalau misalnya tanya titik didih tertinggi, berarti kita harus mencari delta TB-nya yang tertinggi.
Karena dia NaCl 0,2. 0,2. Asam fosfat itu berarti dia H3 berapa? Asam fosfat itu H3PO4 ya kan? Berarti 4 itu H3PO4. Asam fosfat itu tapi dia termasuk kuat enggak? Sebentar aku make sure dulu ya. Asam fosfat termasuk asam kuat. Aku lupa. Asam lemah. Nah, karena dia asam lemah berarti asam fosfat itu enggak masuk hitungan. Pasti dia di bawah 0,2 nanti hasilnya. Walaupun dia sebenarnya 4 ya, 4, tapi hasilnya di bawah itu. H3P4 berarti kan ada 4 ya, 4 kali 0,05, tapi kan di bawah itu pasti nantinya karena asam lemah sekitar range itu. Jadi kemungkinan besar itu di jawabannya itu bisa di urea. Enggak, tapi jawaban besar itu di NaCl. Karena NaCl itu kan 0,2, tapi kan dia punya 2 faktor Van Hoff kan. Jadi di sini faktor Van Hoff itu berpengaruh, Jo. Makanya kita lihat dulu yang mana yang elektrolit, yang enggak elektrolit. Yang elektrolit itu ada NaCl, asam fosfat, itu elektrolit. Ya. Cuman asam fosfat itu elektrolit lemah. Otomatis nilainya walaupun dia 4, ya kan, H3P4 itu kan 4 tuh jumlah N-nya. Tapi dia pasti nilainya di bawah 2. Bukan 4 kali 0,5, tapi sekitar itu. Di bawah itu, di bawah 2 pasti nanti. Di bawah 0,2 sekian pokoknya gitu ya. Tapi NaCl ini udah pasti 0,2 kali 2 karena dia I-nya itu udah pasti 2 karena dia asam kuat. Dia garam dari asam kuat dan basa kuat gitu. Sehingga dia nilainya 0,4. Jadi jawaban tepat itu yang E. Paham? Halo, bisa dipahami? Ya, kita lanjut ya. Nomor 4 silakan. Silakan hati-hati jawabnya.
Min 0,93. Min 0,93. Oh, berarti kamu cari molaritasnya dulu. Molaritasnya dulu berapa dapatnya? Iya, dapatnya setengah. 0,5, 0,5, 1,86, 0,93. Ya, D. Ya, ya benar kok. Nomor 5, jawabannya apa? Jawaban nomor 5. Molalitas zat pelarut. Zat terlarut ya. Jawabannya adalah C. Nomor 6, silakan. Sudah aja, masih nyari? Bentar. Sepuluh gram. 10 gram. Caranya? 0,93 dibagi 1,86 dikali
100 kali Mhm. terus dibagi 5 dari 1000 bagi 200 ini 5 jadi bagi 5 terus dikali 100 jadi 10. Ya, jadi ini kan berarti dia di setengah ya, berarti 0,93 bagi 1,86. 0,93 bagi 1,86 itu kan setengah 0,5 sama dengan KF-nya ini udah berarti gram per mR-nya 100, sorry, ini 1000 bagi 200, 5. Berarti 5, 0,5 ini 50. Bentar. 5, 20, 10. Ya, 10. Kayaknya ini nggak perlu. Nomor 8 aja langsung ya. Silakan nomor 8. Lima puluh. 50. Ya. Nomor 9. Jo, aku ke WC bentar ya. Iya.
Oke, udah dapat nomor 9. Belum. Nol koma 8. Caranya? Ya cari M-nya, nggak pakai 0,05 kali 10 kali 1000 beratus, terus dikali 1,8, terus 1,62 dibagi itu jadinya 1,8 sih, tapi ya nggak 1,8. Oh, ditanya I-nya ya. Kalau ditanya I-nya berarti tinggal dibagi aja sih. 1,62 dibagi 1,8. Terus ini 0,05 molnya. 0,05 mol dikali 10, 0,5 ya. Jadi tinggal 1,62 dibagi 1,62 dibagi 1,8 itu kan kebalikannya ya dia ya. 1,62 bagi 1,8 itu adalah 1,62 bagi 1,8. 0,9. Nah, 0,9 dibagi 0,9 0,05. 0,9 bagi 0,5. 1,8 bagi sih. Bentar. Ini 10 naik. 10 berarti 10 dibagi 10 kali 1,8, 18. 1,62 bagi 18. 0,09. Derajat ionisasinya. Oh, 0,09. Setelah itu baru dapat ini ya. Yang tanya alfanya malahan ya. MA berarti kan 2 ya itu ya. 2 ya. Jadi 0,09 sama dengan 1 tambah alfa kali N kurang 1. Jadi alfanya adalah 1. Tadi gimana cara kamu? Halo? Dapatnya 1,8, tapi nggak ada jawaban 1,8. 1,8 ya 1,8 tapi dikurang 1. Jadinya alfanya itu 0,8. Kan dia kan rumusnya kenapanya 1,8. 1,8 sama dengan 1 tambah alfa karena kan N-nya 2. Kalau N-nya 2 berarti 2 kurang 1 kan 1. Berarti N-nya itu ya alfa sendiri, alfa kali 1. Maka alfanya adalah yang ditanya alfa, bukan I. Kalau I-nya kan rumusnya 1,1 sama dengan I sama dengan 1 tambah alfa kali N kurang 1. Nah, sedangkan ditanya itu adalah alfanya. Berarti kalau tanya alfa, I kurang 1. Berarti 1,8 kurang 1, 0,8. Jawabannya A. Aman? Halo? Ya. Oke. Mau coba soal HOTS ini kayaknya. Nah, coba nomor 4 dulu. Kita cari yang agak mudah ya. Yang ada yang nggak mudah semua.
Mungkin nomor 4-nya agak mudah. Coba. Silakan kerja nomor 4 ya. Apa? Ya, sebentar mau ke toilet. Gimana Jo? Aman? Kenapa? Tadi ngomong apa? Yang ngerti Kak, jelasin. Oke, yang pertama ini kan di sini diketahui menggunakan prinsip perbedaan tekanan uap antara zat larut dan zat larutnya. Jika sebanyak 2 kg zat non-elektrolit dilarutkan dalam 200 kg benzena,
dan larutan mendidih pada suhu 80,6. Diketahui titik didih benzena murni adalah 80,1 dan kenaikan titik didih mol benzena adalah 2,5. Benzena itu bukan ini juga, benzena itu bukan elektrolit. Nih, coba saya make sure dulu ya. Tahu saya benzena bukan elektrolit. Nah, dia termasuk ke dalam larutan non elektrolit juga. Jadi tinggal kamu tambahin aja. Kan sama-sama non elektrolit. Jadi tinggal tambahkan aja 200 tambah 2. Jadinya 202. Nah, selanjutnya kamu perlu cari delta T-nya ya. Mendidihnya pada suhu 80,6, diketahui titik didih benzena murninya 80,1. Berarti kan delta TB-nya adalah 0,5 ya, karena 80,6 kurang 80,1 alias 0,5. Nah, setelah itu cari pakai cara biasa. Delta TB sama dengan KB kali M. Bisa dipahami? Nanti kamu akan dapat MR-nya. Dengan catatan masanya itu digabung ya nanti ya. Masanya digabung, nanti kan dan elektrolit tersebut dengan benzena. Nah, kita perlu nyari rumus MR benzena itu berapa. Nih, RM benzena. Nah, cari MR benzena. Udah? Halo Jo, aman? Ya. Jadi cari MR benzena dulu. Maka nanti dari situ dia bakalan dapat ketemu MR yang zat non elektrolit tersebut. Nah, MR-nya berapa? Jadi kita tinggal tambahkan aja. Kan karena molnya aja ditambahin ya. Jadi gini. Jadi kalau kita buat itu kan delta TB itu sama dengan KB-nya dikali dalam kurung ya. Mol zat E itu kita anggap dia 2 kilo. 2 kilo itu ya kita anggap sama ya 2 kilo sama-sama 2 kilo gitu. 2000 gram ya. 2000 gram dibagi dengan X MR-nya ditambah yang ini 200 kilo. 200 kilo itu berarti 200.000 bagi dengan MR benzena. Nah, kamu cari MR benzena. Rumus senyawa benzena dulu ya. Rumus senyawa benzena. C6H6. Berarti dia C6H6 itu berarti 76. 76 ditambah 72 ya. 6 kali 12 72 72 78 ya. 200.000 bagi 78 dalam kurung dikali dengan KB kali ini dikali dengan 1000. Oh, sorry. Oh iya, sorry. Seperti biasa, Jo. Salah, salah. Jadi dia ini bukan air dilarutkan dalam air. Jadi zatnya itu yang dimasukkan ke dalam benzena. Sorry, aku baru nangkep. Jadi ini sebenarnya caranya biasa. Delta TB sama dengan KB kali M. Nah, M-nya itu nanti kan biasanya 1000 per P. P-nya itu kan pelarut. Tapi ini 1000 P-nya itu adalah massa dari benzenanya itu sendiri, yaitu 200 kilo. Jadi dapatnya delta TB sama dengan M. Masanya itu kan 2 kilo. 2000 kita anggap begitu kan. 2000 dibagi dengan X dikali M-nya dikali 1000 per P-nya itu kan 200 kilo. Berarti dia 200.000. 200.000. Nah, dikali dengan KB-nya 2,5. Ini sini 0,5 gitu. Ketemu kok nanti X-nya berapa? Mau dicoba dulu cari? Halo? Ya. Ya, aku lagi nyari juga.
Kecuali kalau yang air sel besar ya, kalau pas besar kan sudah kelihatan apakah dia nanti dia nanti atau mungkin siap dia kita jalan sekali solusi ya yang kalau kita bahas yang Udah jauh aman? Ketemu? Jonathan? Jonathan aman? Halo? Masih bingung, Kak. Rumusnya sama.
delta TB sama dengan KB kali M. Ya, rumusnya sama, delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB-nya itu adalah 80,6 dikurang 80,1 alias 0,5 sama dengan KB-nya itu 2,5 yang molal benzena itu kenakan titik didihnya 2,5. Tadi aku cari dapat. Nah, masalah molalitasnya. Molalitasnya itu adalah M-nya, gramnya kan 2 kilo. Jadi dia 2 kilo dibagi dengan MR-nya yang kita belum tahu. Berarti 2 kilo itu adalah 2000 gram. Dia harus dijadikan 2000 gram. Berarti 2 kilo 2000 per X dikali 1000 per P. Nah, P-nya itu adalah 200 kilo benzena. Karena dia zat tersebut dilarutkan dalam benzena. Jadinya 1000 per 200 kilo. Nah, harusnya 1000 per 200.000 gram. Paham? Karena dia non elektrolit, jadi I-nya nggak ada. Paham? Halo? Iya, caranya sama, Jo. Kalau biasanya kamu ngerjain itu pakainya P-nya adalah air. Jadi P-nya itu adalah kilogram benzena. Jadinya 1000 per 200.000. Nah, coba dicari dulu. Dapat kok, dapat. Kalau besok ya kan sudah bukan ada yang mau diskusi jadi biar pas kita diskusi. Oke, nanti jadi sini kita lagi dengan itu yang menulis kan kalau ya masa nanti Udah dapat belum? Halo, sudah dapat? 50. Nah, itu dapat 50. Begitu caranya, ya. Ada yang tanyakan terkait dengan titik beku dan titik didih?